Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Syah dengan NIM 2336054. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Android 1.0 sampai 16. Pada slide yang pertama ini terdapat gambar Android 1.0 sampai 16. Android 1.0 sampai 1.1 awal mulanya versi pertama dirilis pada tahun 2008. Fitur dasar sudah ada seperti Google Maps, Gmail, browser, dan Android Market. Cikal bakal Play Store-nya masih sangat sederhana dan belum stabil. Kemudian ada Android 1.5 atau Cupcake, yaitu mulai menggunakan nama makanan. Fitur pentingnya terdapat keyboard virtual pertama, dukungan widget, kemudian upload video ke YouTube. Selanjutnya ada Android 1.6. Peningkatan pada pencarian universal bisa juga digunakan untuk dukungan resolusi layar yang lebih banyak, kemudian performa kamera lebih baik. Selanjutnya ada 2.0 sampai 2.1 atau Eclair. Dia bisa navigasi Google Maps lebih canggih, kemudian multi akun email, kemudian bisa juga UI mulai lebih modern. Selanjutnya ada 2.2 Froyo. Kelebihan Froyo ini yaitu performa meningkat sangat signifikan, dukungan hotspot, kemudian install aplikasi ke SD card. Kemudian ada 2.3. Kalau yang ini desain lebih sederhana dan efisien, dukungan game dan sensor lebih meningkat, kemudian pengelolaan baterai jauh lebih baik. Kemudian ada 3.0 atau Honeycomb, khusus tablet. Kemudian UI-nya berbasis holografik. Kemudian multitaskingnya lebih optimal. Kemudian ada 4.0 yaitu ICS atau Ice Cream Sandwich. Pada Android ini penyatuan UI smartphone dan tablet. Kemudian ada face unlock, kemudian desain holo-nya yang sangat modern. Kemudian ada 4.1 Jelly Bean. Project Butter atau UI-nya lebih halus. Google Now mulai diperkenalkan pada Android ini, kemudian notifikasi lebih interaktif. Selanjutnya ada 4.4 atau KitKat, optimalisasi untuk perangkat RAM kecil, kemudian integrasi Google-nya jauh lebih kuat, UI-nya jauh lebih ringan. Kemudian Android 5.0 atau 5.1 Lollipop, material desainnya sangat revolusioner, kemudian notifikasinya di layar kunci dan didukung 64 bit. Kemudian Android 6.0 atau Marshmallow, yang mana dia menggunakan sistem izin aplikasi, fingerprint support, kemudian dia sudah ada mode hemat baterai atau DOSE. Kemudian 7.0 atau Nougat, dia sudah memiliki split screen atau yang multi window. Notifikasinya jauh lebih pintar, kemudian performa gamingnya jauh lebih meningkat. 8.0 ada Oreo. Dia sekarang sudah bisa picture in picture, kemudian voting lebih cepat, kemudian ada autofill-nya bisa menggunakan password. Kemudian Android 9.0 atau P, dia sudah menggunakan navigasi gestur, AI untuk baterai dan kecerahan, kemudian digital well-being. Selanjutnya ada Android 10 yang jauh perkembangannya. Android 10 ini sekarang perubahan tanpa nama makanan, gitu. Dia di sini ada dark mode system, kemudian privasi lokasi lebih ketat, kemudian gestur full screen-nya lebih oke. Selanjutnya itu ada Android 11. Android 11 ini chatnya sudah bisa bebas, kontrol perangkatnya sangat pintar, kemudian ada perekam layar bawaannya. Kemudian yaitu ada Android 12. Android 12 ini desainnya sangat material atau dinamis. Kemudian privasinya lebih transparan, tampilannya lebih personal. Kemudian Android 13. Android 13 ini kontrol notifikasinya lebih detail. Kemudian dukungan bahasa per aplikasinya lebih oke, kemudian peningkatan keamanan juga jauh lebih aman. Kemudian Android 14, optimalisasi baterainya lebih stabil, dukungan perangkat foldable-nya jauh lebih baik, kemudian aksesibilitasnya jauh lebih meningkat. Android 15 ini fokus utamanya itu pada keamanan dan privasi lanjutan, peningkatan performa aplikasi, kemudian integrasi AI-nya jauh lebih luas. Kemudian Android 16 ini adalah Android pengembangan AI-nya jauh lebih dalam,
Kemudian optimalisasi sistem pintar, kemudian fokus pada efisiensi, keamanan, dan pengalaman pengguna modern. Kesimpulannya yaitu perkembangan Android menunjukkan evolusi dari sistem sederhana menjadi platform cerdas berbasis AI. Awalnya fokus pada fungsi dasar, kemudian berkembang ke desain material automation, performa, hingga kini menitik beratkan pada privasi, kecerdasan buatan, dan pengalaman pengguna yang personal. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut lagi. Di video kali ini saya sendiri akan menjelaskan tentang jaringan, sejarah perkembangan jaringan dari 1G sampai 5G. Yaitu selanjutnya ada pengertian jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi tanpa kabel yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat seperti handphone. Teknologi ini memungkinkan ketika kita untuk melakukan panggilan suara, mengirim suara pesan, dan mengakses internet tanpa harus menggunakan kabel fisik. Sistem ini bekerja melalui menara pemancar atau BTS yang saling terhubung. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan, dimulai dari 1G hingga 5G, terus mengalami peningkatan kecepatan dan kualitas meningkat. Perkembangan jaringan seluler dimulai dari generasi pertama yaitu 1G hingga saat ini mencapai 5G. Setiap generasi membawa peningkatan yang signifikan, baik dari segi kecepatan, kualitas sinyal, maupun layanan yang diberikan. Awalnya hanya untuk komunikasi suara, tetapi sekarang sudah mendukung berbagai kebutuhan digital. Kemudian ada jaringan 1G. Jaringan 1G muncul pada tahun 1980-an dan masih menggunakan teknologi analog. Pada masa ini, jaringan hanya bisa digunakan untuk panggilan suara saja. Kualitas suara sering tidak jernih dan mudah terganggu. Dan itu sistem keamanannya sangat lemah sehingga percakapan bisa dengan mudah disadap. Kemudian ada jaringan 2G. Pada tahun 1990-an, muncul jaringan 2G yang sudah menggunakan teknologi digital. Hal ini membuat kualitas suara menjadi lebih jernih dan keamanan lebih baik. Selain itu, pada generasi ini mulai diperkenalkan layanan SMS dan MMS, sehingga pengguna tidak hanya bisa menelpon tetapi juga mengirim pesan. Selanjutnya ada jaringan 3G. Jaringan 3G mulai berkembang pada tahun 2000-an dan membawa perubahan besar karena mulai mendukung akses internet. Pengguna sudah bisa browsing, mengirim email, dan melakukan video call. Kecepatan internet juga meningkatkan dibandingkan generasi sebelumnya, meskipun masih terbatas. Selanjutnya ada jaringan 4G. Pada tahun 2010-an, hadir jaringan 4G dengan teknologi LTE yang menawarkan kecepatan internet jauh lebih tinggi. Dengan 4G, pengguna bisa menikmati streaming video berkualitas HD, bermain game online, dan menggunakan berbagai aplikasi modern dengan lancar. Jaringan ini menjadi dasar perkembangan era digital saat ini. Kemudian, yang terakhir ada jaringan 5G. Jaringan 5G mulai dikembangkan pada tahun 2020-an dan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan latensi yang sangat rendah. Teknologi ini tidak hanya untuk komunikasi tetapi juga mendukung perkembangan Internet of Things atau IoT seperti smartphone, mobil tanpa sopir, dan kota pintar. 5G atau 5G dianggap sebagai teknologi masa depan. Dan kemudian yang terakhir adalah perbandingan. Jika dibandingkan, setiap generasi memiliki keunggulan masing-masing. 1G hanya untuk suara, 2G sudah bisa SMS, 3G mulai internet, 4G memberikan internet cepat, dan 5G menghadirkan kecepatan super tinggi serta teknologi canggih. Ini menunjukkan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kemudian kesimpulannya yaitu dari 1G hingga 5G, perkembangan jaringan seluler menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Teknologi ini terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang makin kompleks. Saat ini, jaringan seluler menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam komunikasi dan akses informasi. Terima kasih banyak, cukup sekian video dari saya. Jika kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.